gitu. Oke, Rainer nih jadi co-host ya. Boleh mau nanya apa nih soal kegagalan sama Osen dan Kiki? Oke, berarti kita semua setuju ya bahwa kita semua yang ada di sini juga itu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Oke, nah sebenarnya aku pengen nanya topiknya tuh tentang Megatron sih. Nah, buat teman-teman yang ini apa sih itu Mechatronica, itu kita udah bahas di episode 1 ya Pak Kris ya. Iya, betul. Buat lebih detailnya kita udah bahas di episode 1. Nah, karena tadi Olsen Kiki juga bilang kalau dia gagal SBMPTN, gagal kalau Kiki gagal SBMPTN sama SBMPTN. Nah, waktu itu aku mau nanya ini, kenapa akhirnya kalian tuh bisa masuk gitu ke Mechatronica? Mungkin tadi aku mulai dari Olsen, mungkin sekarang dari Kiki kali ya. Ya, kalau Kiki motivasi mungkin ya masuk di Megatron ya. Awalnya. Motivasi awalnya kan karena emang dari SMP dan SMA itu suka sama elektro ya. Iya. Ikut ekskul, ikut robotika. Ya, terus emang nyari jurusan elektro yang di Bandung. Kita kan tadi ada 3 pilihan. Nah, kenapa milih Mekatronik Unpar? Karena yang pertama, itu selling pointnya karena yang di kampus lain elektronya itu kan elektro doang. Oh, elektro doang. Kalau di Unpar itu kan gabung mekanika kan, mekatronika dan ada informatiknya juga. Jadi emang saya ngeliat selain nama Unpar yang besar tadi, ini kok jurusan unik. Unik ya. Ini jurusan ada baru tahu di Indonesia tuh ada jurusan mekatronika dan ya karena didukung oleh brand besar dan ini jurusan baru yang prospeknya bagus, ya kenapa nggak dicoba? Oke. Dan tadi kalau disebut ya, kita kan udah bahas Mechatronics keilmuannya di episode 1. Belajar mesin, belajar elektronik, belajar informatics. Bukan berarti kuliahnya jadi 3 kali 4 tahun kan, jadi 12 tahun yang nggak boleh lah ya. Kan maksimal 7 tahun ya kalau kata Dikti ya. Tapi kita pilih beberapa yang memang keilmuannya pas dengan Mechatronics ya. Jadi itu alasannya ya, unik ya jurusannya ya. Unik. Oke, sekarang Rainer kenapa? Rainer. Oh, kalau saya sendiri. Oh, Rainer dulu. Oh, kalau saya masuk Mechatronica Unpar sebenarnya karena alasannya anak muda banget sih. Anak muda itu pasti suka yang namanya anti mainstream, Pak. Pengen jadi Elon Musk kali ya, anti mainstream. Betul. Pikirannya tuh jurusannya nggak pengen yang. Oke. Iya, nggak pengen jurusannya tuh yang biasa-biasa aja gitu ya. Bukan menjelekkan jurusan lain ya, tapi berkaca dari di Unpar, saya tahu jurusan satu fakultas di jurusan Mechatron juga ada yang sampai ribuan orang gitu ya. Karena saya juga mikir ke depan, susah kali ya bersaing dengan ribuan orang itu. Belum lagi yang angkatan atas dan angkatan bawahnya gitu ya. Setuju. Akhirnya saya milih, gitu. Milih Mechatronical Unpar. Yang mungkin awalnya saya pikir jumlahnya di atas yang saya tahu sekarang gitu. Soalnya walaupun lebih sedikit dari yang saya kira, namun ternyata itu ada posisi positifnya sih. Iya. Jadi solid, maksudnya kenal semua kan, kenal semua gitu loh, dan ya itu positifnya ya gitu. Oke. Nah, Olsen nih, kenapa sih milih Mechatron? Nah, kalau saya pribadi dulu pas SMA itu ada tes IQ juga, Pak. Oh, terus? Tes IQ dan minat bakat. Nah, di situ saya dapat, Pak, hasilnya kalau saya cocok di teknik. Ya, tapi kan teknik banyak, nggak cuma Mechatron. Mula saya, iya Pak. Nah, makanya dari awal mulanya saya menjurus ke teknik di situ, Pak. Nah, terus? Abis itu daftarlah di SBM Teknik Elektro, stay. Oke, terus? Kenapa elektro? Karena saya kurang menjurus kalau ke mobil situ, Pak. Kurang begitu, Pak. Tapi kalau misalkan dulunya saya emang suka komputer, Pak. Nah, kalau komputer kan lebih ke pelistrikannya kan, nyolok kabel gitu, Pak. Ya udah, saya kayaknya teknik elektro asik nih. Oh, tapi ada yang Mechatronik kan, saya sempat lihat-lihat juga di YouTube kan. Iya. Apaan nih, robot nih, asik juga nih. Ya udah, saya cobalah teknik elektro yang Mechatron di Unpar, Pak.
masuk sekarang Pak. Nah, ada cerita lucu sebenarnya Pak. Terus? Pas lagi USM Pak. Oh, lagi USM 3. Nah, gimana tuh ceritanya? Iya Pak. Jadi kalau pas ujian USM itu teman-teman kan ada istirahat jeda antara Antar tes ya. satu, iya tes yang satu dengan tes yang lain. Nah, pas istirahatnya jam makan siang Pak. Jadi saya makanlah ke seberang Unpar. Di salah Iya, satu di Unpar kan pasar nyari swalayan. makan gampang ya. Mau di kanan, Iya, mau di betul, depan, mau di atas, ada lah ya. Nah, terus Iya, Pak. begitu makan, Nah, tiba-tiba pas lagi makan adalah satu orang nyamperin saya Pak. oh terus Kamu mau nggak masuk kampus yang itu? Dia nawarin gitu. Mau masuk nggak ke kampus yang itu? negeri itu. Negeri PTN, oke. 2M. 2M. Lah. Miliar ya, bukan ember ya. Miliar ya. Iya. 2M. Terus menarik ya 2M ya. Iya, saya bilang, saya pikir-pikir dulu, saya diskusi dulu bersama orang tua saya, gitu kan. Saya bilang. Bisa gitu ya. Iya, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, nanti saya masuk ke situ, saya nggak bisa keluar lagi nanti kan jadi berabe gitu. Iya betul. Karena masuk Iya, univ kan satu hal ya. Kan harus Iya, keluar Pak. juga ya. Iya Pak, nah di situ Lulus. saya belajar untuk konsisten dan juga Oke. nggak ada proses yang gampang. Toh kalau misalkan emang gampang, nanti dampak ke belakangnya bisa nggak main-main gitu Pak. Setuju sih. Maksudnya kebanyakan kan orang ingin mencari jalan pintas, cari jurusan Iya. atau kampus yang cepat lulus. Cuma kan intinya Iya, bukan di betul, situ ya. Pengalaman belajar ya. Intinya iya belajar apa. Nah terus kenapa masuk Mekatron? Nah itu awalnya saya kadang mikir sih apa saya tersesat di sini ya. Tapi ada satu saat nih, Satu momen. ya satu momen cutting saya ngomong ke saya, dipakein ibaratnya bapak bos Terus? dan saya sama Kiki misalkan chef yang mau melamar ke restoran bapak. Ya, lalu Nah, dibilang begini, saya cuman bisa rebus doang. Nah, sedangkan si Kiki bisa rebus dan goreng gitu. Nah, Bapak sebagai bos, Bapak pilih yang mana? saya dengan melihat saya punya kebutuhan, ada 2 orang, yang satu cuma satu skill, yang satu 2. Ya saya pilih yang 2 Iya. lah. Nah, itu dia, Pak. Oke. Akhirnya saya nggak merasa tersesat karena saya mikir lagi kalau di Mekatron belajarnya macam-macam. Jadi dengan kita lulus dari sini, kemampuan kita udah banyak, skill kita udah banyak. Jadi peluang untuk dicari orang lebih besar karena bekal kita, backpack kita isinya banyak gitu Pak. Ya betul. Wah, Itu betul banget. itu yang dijelasin sama Pak Niko di episode 1. Nah, silakan teman-teman lihat di situ bahwa ada banyak banget yang membuka pekerjaan ya, bidang pekerjaan yang kayaknya Mekatron tuh bisa masuk hampir di semua. Coding bisa. Kalau sepanjang kalian di Prokom bareng saya kelasnya belajar C kan, mau ke Python ya prinsipnya sama aja, cuma beda sintaks ya kan. Mau Iya, masuk Pak. ke bengkel ya bisa, ada kikir di situ, ada green, ada CNC, ada PLC, bisa juga ya kan. Nyolder ya bisa, sistem mikroprosesor lah apa, terus electronics ya. Nah, makanya betul tuh backpacknya yang banyak ya. Nah mungkin nanti akan terasa walaupun Kiki udah kerja, nanti Olsen dan Render juga akan masuk di dunia profesional. Lebih istilahnya dalam bahasa Inggris tuh versatile ya, orang yang punya banyak keahlian gitu kan, dan biasanya itu yang lebih terpakai ya, lebih utilitasnya tuh lebih bagus gitu ya.